Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Amma ba'du, yang kami hormati Ketua Yayasan dan seluruh pimpinan Pondok Pesantren Pendidikan Islami Tausalam Banyumas, yang kami hormati para kepala madrasah Pondok Pesantren Pendidikan Islami Tausalam Banyumas, dari Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan program kepesantrenan. Yang kami hormati asatid, ustadzat. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, baik dari kelas 9 atau kelas 12. Tafadhol Ustaz, ahlan wa sahlan. Monggo sugeng rawuh ke yayasan kita. Yang kami sayangi anak-anakku sekalian, para santri, khususnya anak-anakku sekalian kelas 12 dan kelas 9. Sangat harus kita syukuri, terutama pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di Pondok Pesantren Pendidikan Islami Tausalam Banyumas, yang mudah-mudahan diberkahi Allah Ta'ala dengan kegiatan haflah akhir sana, yang mana berakhirnya anak-anak kita kelas 12 dan kelas 9 masa belajarnya di pondok pesantren kita Tausalam ini. Sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kita semua, keluarga besar pondok pesantren Tausalam pada khususnya, karena pada tahun ini haflah akhir sana bisa dilaksanakan kembali setelah tidak kurang dari sanatain 2 tahun kita tidak melaksanakan, dan merupakan satu anugerah dari Allah Ta'ala
karena pada tahun ini kita melaksanakan haflah akhir sana dengan program Miftahus Salam, yakni tahasus lihifdzil Quran, sebagaimana tadi yang kita saksikan. Walau uji publiknya baru sekian persen, namun alhamdulillah ini semua adalah semata-mata benar-benar hanya karena rahmat Allah Ta'ala. Di tengah-tengah lembaga pendidikan merasakan betapa situasi selama 2 tahun pandemi, dan biidznillah ternyata kita masih diizinkan untuk membimbing, membina, mendidik anak-anak kita di pondok pesantren kita ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tetap atas Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas uswahnya kepada kita sekalian, dan semoga kita dapat itba kepada beliau sampai akhir hayat kita, sehingga kelak kemudian di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Pertama kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Pendidikan Islam Miftahus Salam Banyumas yang telah memberikan bimbingan, arahan di dalam kami mendidik para santri di pondok pesantren kita ini. Dan demikian juga segenap pimpinan pesantren yang senantiasa bersama dengan kami untuk bagaimana mengikuti dinamika pendidikan dan juga kepengasuhan di pondok pesantren kita Miftahus Salam ini. Tidak lupa pula saya sampaikan kepada asatidz ustadzah yang tiada hentinya selalu memberikan pembinaan kepada anak-anak kita para santri. Kepada beliau semuanya kami hanya bisa menyampaikan jazakumullah khairul jazaa. Kemudian kepada panitia pelaksana kegiatan pada hari ini saya sampaikan terima kasih atas semua yang mengarah terciptanya kegiatan pada pagi hari ini, terlaksananya kegiatan haflah pada hari ini. Jazakumullah khairal jazaa. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepada Bapak dan Ibu wali santri, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Namun kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ternyata hanya inilah yang bisa kami perbuat. Apa yang kita lihat tadi mudah-mudahan menjadi bekal bagi masing-masing anak-anak kita, baik yang telah menyelesaikan hifdzul Qur'annya 30 juz ataupun yang masih tengah proses menyelesaikan. Dan juga kepada anak-anakku sekalian, walau tadi kita dengarkan di antara ada mumtaz, mumtazah, ada jayyid, jayyid jiddan, tapi juga ada yang mahmul. Itu apa sih ya? Biarkan istilah itu, tapi mudah-mudahan istilah itu hanya istilah. Namun mudah-mudahan penyandang gelar ini paham apa itu mahmul, apa itu mumtaz, apa itu jayyid, dan apa itu jayyid jiddan. Namun ketahuilah, thalabul ilmi tidak terbatas dengan gelar jayyid, jayyid jiddan, atau bahasa perguruan tinggi di sana ada cum laude dan sebagainya. Tapi sungguh yang namanya thalabul ilmi dihadapkan dua hal. Anak-anakku sekalian para santri, khususnya yang akan meninggalkan Miftahus Salam ini harus bisa memahami. Yang pertama, para santri memang dituntut untuk mengetahui hal-hal yang baik, dan itu harus dilaksanakan. Para santri juga harus tahu hal-hal yang tidak baik,
Tapi hati-hati, ini harus ditinggalkan. Jangan terbalik, kebaikannya tidak dilakukan, malah kejelekannya yang dilakukan. Bapak Ibu wali santri pada khususnya, pada hari ini putra putri panjenengan kami serahkan kembali tanggung jawab pendidikan dengan apa adanya. Kami menyaksikan betapa selama 3 atau 6 tahun setidak-tidaknya kami mengasuh para santri sangat mendinamika proses yang terjadi. Ada yang di awalnya baik, di tengahnya goyah, sulit untuk dikembalikan, tapi alhamdulillah masih selesai. Ada yang awalnya baik sekali, cerdas, tapi ternyata Allah menghentikan di tengah jalan dengan alasan apapun. Ada yang pertamanya memang biasa-biasa aja, ternyata di akhir menunjukkan hal-hal yang baik. Tapi ada juga yang baik, malah justru di akhirnya kurang baik. Itu yang perlu saya aturakan dinamika kami mengasuh para santri. Jangan ada wali santri yang sebagaimana sering saya dengarkan, oh anaknya nyong apik-apik kok tak leboknya pondok malah bodol. Ya, tidak disadari bahwa masuk lembaga pendidikan ini adalah sebuah proses. Sebuah proses. Sehingga inilah setelah kita lalui waktu demi waktu, akhirnya pada hari ini putra putri panjenengan dapat menyelesaikan. Alhamdulillah. Adapun atas keberadaan putra putri panjenengan, sekali lagi dinamika dari pondok pesantren kami amati seperti itu. Ya, masih banyak walau predikatnya kumlot, predikatnya Jayyid Jiddan, Mumtaz, Mumtazah, tapi ternyata sampai pada pengamalan ilmu masih tetap harus ada pendampingan. Bapak Ibu, pripun niki sing sampun sami putrane nderek kondur wingi. Saya perlu tanya untuk feedback, apakah putrane panjenengan bangunkan sholat subuh panjenengan atau bapak ibu yang membangunkan? Ini yang saya lebih baik saya katakan apa adanya. Barangkali selama di pondok pesantren putrane panjenengan ya memang seperti itu. Panjenengan sudah bisa kipas-kipas selama 3 tahun atau 6 tahun. Tapi kami yang diamanai di pondok pesantren ini, yang ternyata dinamika ini tidak mudah. Maka berbagi. Monggo kaleja napa salajengipun putra putri panjenengan untuk bisa diterima, tapi kami pesan seperti itu, jangan bosan untuk selalu mengingatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian sesuatu yang kita wajib tahadus bin nikmah dari 14 anak kita yang di program tahasus tahfidz. Alhamdulillah mayoritas sudah menyelesaikan 30 juz untuk setoran hafalannya. Kami mohon didoakan, mudah-mudahan selama 1 tahun ini kami melaksanakan program berikutnya, yakni pengabdian bagi anak-anak kita ke-14 tersebut. Pertama adalah untuk memberi kesempatan agar menuntaskan dengan mungkin. Karena menghafal bisa selesai 30 juz. Kami kemarin konsultasi banyak dengan para muhafidz. Ternyata yang berat itu murojaah untuk mungkinnya. Ini anak-anak sekalian.
Maka perjuangkan betul selama 1 tahun ke depan ini dengan wadah program pengabdian. Nanti sebagian besar akan kita alokasikan untuk mudkin. Dan kami sedang berusaha juga untuk nyambung link ke sana untuk hifdzul Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang mengatakan, lah alumni pondok tahfidz kok kayak gini. Perlu diketahui, semakin tinggi kualitas, sebenarnya semakin besar ujian yang dihadapi. Maka harus benar-benar Bapak Ibu kulopnya sami bersabar, termasuk anak-anakku sekalian. Kemudian bagi anak-anakku sekalian secara umum yang pada saat ini sedang beberapa variasi yang dilakukan. Yang pertama, yang sedang menempuh jenjang pendidikan berikutnya di perkuliahan, tempuhlah dengan sebaik-baiknya. Boleh meneruskan kuliah, tapi tolong dasar-dasar kebaikan kesantrian tetap utuh, tidak luntur karena menjadi mahasiswa. Tidak kaget dengan dunia luar sehingga menjadi terbawa-bawa, bahkan justru menjadi pengekor bagi mereka. Sebaliknya anak-anakku sekalian, dimanapun berada, perkuliahan di mana, kampus, di mana universitas, cobalah tunjukkan bahwa santri itu berjati diri baik, berakhlak yang mulia, sehingga benar-benar ini akan bisa mewarnai. Yang menular jangan saja kejelekan saja, tapi cobalah kita menularkan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan teman-teman kita. Ini pesan saya kepada anak-anakku sekalian. Kemudian saya mendengar ada yang langsung terjun di dunia usaha, di kerja dan sebagainya. Saya pikir tidak ada masalah, tapi jangan lupa tetap punya kewajiban untuk thalabul ilmi. Bekerjalah dengan baik. Pekerjaan yang baik yang kita lakukan didasari dengan kekuatan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kita komitmen kepada Allah Ta'ala, tentu hasilnya akan berbeda dengan yang ansih hanya bekerja 24 jam habis waktunya, tapi tidak didasarkan dengan kepribadian yang didasari dengan akidah yang kuat dan akhlak yang mulia. Kepada anak-anakku sekalian, jangan puas apa yang didapat dari Miftahush Shalam, belum seberapa. Masih tetap punya kewajiban untuk mengembangkan diri thalabul ilmi sehingga terus meningkat kelak. Kalau perlu programkan, jangan hanya berhenti hanya di kuliah S1, teruskan pada jenjang berikutnya. Kepada anak-anak yang meneruskan di pondok-pondok pesantren, jangan puas hanya mendapatkan apa yang didapat dari Miftahush Shalam. Teruskan mengkaji beberapa kitab sehingga kita sekalian akan memiliki ilmu yang cukup untuk kedepannya. Kemudian yang langsung terjun di dunia pendidikan, jangan malu. Jangan malu bertanya. Jangan malu mencari tambahan ilmu. Jangan puas apa adanya yang disampaikan kepada santri, baik di TPQ, di MI dan sebagainya. Tapi teruslah ikuti dengan perkembangan belajar. Sehingga tidak seperti kita hanya seperti lilin, begitu terang ternyata kita sendiri habis, tidak ada pengaruh apa-apa karena tidak mau meningkatkan dari sisi keilmuan. Kemudian saya menanggapi tadi sambutan yang pertama dari wakil anak-anakku sekalian. Terima kasih atas ide dan juga harapan yang tadi disampaikan. Saya hanya mencatat satu, PR bagi Miftahush Shalam adalah maju berkualitas. Ini saya catat pada hari ini ya. Tapi ini maaf, ini tidak bisa sendirian, ini harus semuanya, termasuk anak-anakku sekalian yang tadi diwakili oleh Ananda Barkah.
ini punya tanggung jawab kepada lembaga pendidikan ini. Saya masih ingat persis ketika dipesan oleh seorang ustadz. Beliau hanya ngendikan satu, "Afwan Ustadz, Miftahus Salam itu aset yang harus diselamatkan. Dengan apa? Dengan terus memiliki kompetensi yang cukup di dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Maka dari itu tidak boleh kita berhenti, terus harus berjuang maju. Bagaimana untuk menciptakan yang tadi disampaikan oleh Ananda Barakah Istiqomatun Nisa tadi, yang mana maju dan berbarakah. Untuk itu saya sisipkan sedikit. Alhamdulillah Miftahus Salam tidak tinggal diam. Di bawah pimpinan kita Bapak Dr. Andes Haji Umar AR, yang beliau alhamdulillah di tengah-tengah kita terus mengembangkan bagaimana Miftahus Salam ini. Bahkan yang terbaru saya aturakan pada panjenengan semuanya, selama pandemi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembangunan tahfidz putra. Alhamdulillah. Ini 2 tahun dapat diselesaikan dan sekarang sudah bisa ditempati. Namun anak-anak kita yang tahfidz putri, tahasus itu masih kita titipkan di Pangapunten. Mungkin ini yang tahu hanya wali-wali santri beliau. Hanya wali-wali santri yang di rumah tahfidz putri. Tempatnya rumah lama yang masih apa adanya. Bahkan fasilitas pun hanya sekedar cukup. Namun alhamdulillah biidznillah bisa bertahap dari kita pinjam rumah tahfidz kontrak pertama pindah ke hari ini. Alhamdulillah ini angkatan yang ketiga telah menyelesaikan. Ini hanya benar-benar merupakan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan satu kabar gembira mestinya bagi kita sekalian saya aturakan. Di tengah-tengah seperti ini kita mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Alhamdulillah Miftahus Salam mendapatkan wakaf 147 ubin di hitungan awal, tapi kemarin dihitung dengan hitungan meter 2022, persis dengan tahun yang sekarang ini. Yayasan sudah melangkah dengan membentuk panitia yang sekarang sedang diproses, yakni pembangunan lahan wakaf tersebut yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Mohon didoakan dari semua yang hadir. Saya yakin satu saja yang dikabulkan doanya pada hari ini, rumah tahfidz kita selesai. Nah tentunya doa kita dukung sendiri. Monggo apa kemampuannya, hanya sekedar Allahumma yassir Miftahus Salam ya boleh. Tapi kalau ingin mendoakan Allahumma yassir Miftahus Salam wa hadza lakum boleh. Kertas oke? Iya, mudah-mudahan paham. Ya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah beliau Bapak Yayasan juga rawuh, walau sebenarnya waktu saya memberikan ini sampai jam 11 lebih 15 menit. Sekarang jam 10.27. Maka tidak apa-apa, dan saya pun tidak sanggup kalau harus menyelesaikan sampai waktu tersebut. Untuk itu akhir apa yang saya sampaikan, yang ada dari saya dan kami Miftahus Salam kepada Bapak Ibu para wali santri khususnya adalah hanya kekurangan. Monggo kekurangan-kekurangan ini dilengkapi oleh panjenengan dan dilanjutkan yang sudah dimiliki oleh anak-anak kita. Sangat terharu seorang anak memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Tidak semua orang tua diizinkan oleh Allah anaknya dapat menghafal Al-Quran dengan selesai. Sangat berbahagia. Apalagi kelak di akhirat Allah mengizinkan seorang anak menyematkan mahkota kepada orang tuanya.
karena putra-putrinya belajar dan menghafal Al-Quran. Bapak Ibu, karena belum pasti bisa, maka saya pribadi di sini hanya mengakui ketika saya pulang ke Jawa Timur, saya ditanya, kamu sekarang di mana? Kulo teng Banyumas, Ustaz. Apa yang kamu tangani? Kulo terus calo, Ustaz. Saya katakan saya jadi calo, tapi ingin calo yang nanti harganya hanya di sisi Allah dan sampai akhirat. Nyaloni bocah-bocah sing pada sinau, pada ngapalaken Quran, saya yakin kalau calo di pinggir jalan itu dapat 1.000-2.000, saya yakin Allah Maha Kaya. Sehingga tidak sekedar itu yang kita dapat. Maka Ustadz, Ustadzah, jangan kecil hati hanya karena ngasuh anak-anak kita di pondok pesantren. Tak seberapa yang didapat, tapi mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan keberkahan, sehingga kelak sampai kita ketemu Allah Jalla wa'ala dengan apa yang kita usahakan, amal soleh yang kita lakukan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang saya sampaikan mungkin serampangan, tidak jelas dan sebagainya. Atas kekurangan itu saya tiron aja, itu kekurangan saya, maka saya minta maaf. Kelebihan yang saya sampaikan tadi semata-mata hanya karena Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sekali lagi, estu bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putri panjenengan saya serahkan kembali dengan baik. Saya nggih. Alhamdulillah. Itu subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.